Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan. Apakah suara Selamat saya malam. dapat terdengar dengan jelas di Bapak Ibu? Terdengar jelas. Baik, baik Bapak Ibu. Izin saya tidak bisa menampilkan on cam Bapak Ibu. Ini kebetulan kamera saya sedang bermasalah. Jadi saya mohon izin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kami dari LSP bekerjasama dengan dari Tekad Official di dalam rangka untuk kegiatan proses asesmen. Jadi perlu kami jelaskan bahwa proses asesmen ada dua metode yang kami gunakan. Yang pertama adalah observasi, di mana nanti Bapak dan Ibu mengumpulkan proyek-proyek atau pekerjaan yang ada, instruksinya itu ada di dalam Google Classroom. Jadi nanti Bapak Ibu, ya, pengumpulan tugas-tugasnya, pengumpulan proyek-proyeknya itu ada di Google Classroom. Itu yang pertama. Yang kedua, metode yang kedua yaitu adalah metode eh, tertulis dan wawancara Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama adalah saya bicara dulu yang wawancara. Nanti wawancara itu kita akan menggunakan pakai via Zoom Bapak Ibu. Ya, nanti akan kita bagi sesuai dengan jumlah asesinya. Ya, nanti biasanya ada dua asesor. Nah, nanti kita akan eh, diwawancara itu lebih kepada pendalaman apa yang Bapak Ibu kerjakan. Jadi kita akan bertanya terkait dengan apa sih yang Bapak Ibu kerjakan, kemudian seperti apa sih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi lebih lebih kami lebih mendalami aja seperti Bapak Ibu. Nah, yang paling penting itu adalah Bapak Ibu tetap di tugas proyek itu tetap harus Bapak Ibu mengumpulkan gitu. Nah, sebelum Bapak Ibu bisa melaksanakan proses asesmen, maka harus ada Bapak dan Ibu harus memenuhi terlebih dahulu yaitu Bapak Ibu melakukan proses pendaftaran. Nah, kami sudah mengirimkan link pendaftaran Bapak dan Ibu melalui Google Form. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mengisi ya. Nah, itu nanti kita coba cek ya Bapak Ibu yang sudah mendaftar ya. Kemudian ya setelah itu Bapak Ibu mengisi dokumen asesmen ya. Nah, dokumen asesmen ini sebagai syarat mutlak Bapak dan Ibu ketika Bapak Ibu akan melakukan proses atau pengajuan sertifikasi kepada LSP gitu ya. Nah, dokumen apa saja yang dibutuhkan ya. Nah, dokumen-dokumen ini nanti kami kirim ya linknya ya, link link dokumennya termasuk di mana mengumpulkannya itu nanti kami berikan kepada Ibu melalui nanti dari kita akan share kepada tim panitia di Tekad gitu ya. Jadi tugas kami nanti memberikan link bagaimana Bapak Ibu nanti mengisi dokumen-dokumen. Baik, Bapak Ibu saya akan coba ya, akan coba kita mulai saja Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah nanti Bapak Ibu akan melakukan proses pengisian dokumen, gitu ya. Apa saja dokumennya, gitu ya. Nah, nanti dokumen-dokumen ini Bapak Ibu isi, ya. Nanti Bapak Ibu Bapak Ibu unduh dulu dari suatu link yang kita berikan. Nanti setelah itu Bapak Ibu akan memasukkan dokumen asesmen ini, ya, ke folder sesuai dengan yang nanti kita buatkan Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga wajib nanti melampirkan ya persyaratan administrasinya diantaranya adalah apa namanya ijazah terakhir, kemudian KTP dan pas foto. Pas foto ini menggunakan Bapak Ibu pastikan backgroundnya adalah merah. Nah ini pas fotonya menggunakan pakai foto yang resmi Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu baik tanpa berlama-lama, yang pertama adalah nanti kami akan kirim dokumen-dokumen asesmen ini ya dalam bentuk Word Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal unduh saja. Baik. Yang pertama adalah di sini nanti Bapak Ibu ada yang namanya perangkat cover, gitu ya. Oke. Punya siapa? Oh, orangnya dia Nah, nggak tahu kemana. nanti Nih.
Dokumen ini adalah per ini ya, per apa per file ya seperti itu. Kemarin Nanti kayaknya Bapak dia Ibu buat tapi dia sudah lihat cuma ke ya, Bapak Ibu nanti tinggal mengisi aja di sini ya. Isikan sesuai dengan nama Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Nah, pastikan Bapak Ibu gunakan pakai huruf kapital gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan menggunakan pakai huruf kapital. Misalnya namanya adalah gitu ya. Gunakan pakai huruf kapital. Sehingga nanti eh, kita akan melakukan proses pengecekan juga itu lebih mudah Bapak dan Ibu ya. Dan mohon pengisian namanya juga nanti sesuai dengan KTP gitu. Atau misalnya kalau Bapak Ibu nanti ada perbedaan antara KTP dengan ijazah, nah ini Bapak Ibu sampaikan tuh kepada kami nanti pada saat Bapak Ibu proses apa namanya wawancara, kan biasanya ada tuh ya antara ijazah dengan KTP itu beda beda sedikit lah, mungkin beda huruf dan sebagainya. Itu sampaikan mana yang dipakai sehingga nanti pada saat ketika nanti penerbitan sertifikat kompetensi, jika Bapak Ibu apa namanya direkomendasikan kompeten, maka nanti itu tidak ada kesalahan gitu ya. Oke, jadi nanti pertama adalah ini ada perangkat cover apa perangkat cover dari asesmennya. Pastikan Bapak Ibu menggunakan pakai huruf kapital. Oke, ini yang pertama. Oke, yang kedua adalah pengisian dokumen APL 01. Ini wajib Bapak dan Ibu. Ya, oke. Nanti Bapak Ibu tinggal buka. Nanti rekaman ini kita berikan Bapak Ibu. Nah, nanti ini diisi sesuai dengan tadi yang di cover Bapak Ibu ya. Misalnya tadi namanya adalah Bejo Musiman. Ya, nomor KTP-nya adalah 327456. Nah, seterusnya ya gitu ya. Tuh. Nah, ini kalau ini boleh menggunakan pakai huruf besar kecil. Misalnya adalah Jakarta, ya. Kelamin adalah laki-laki. Tulis seperti ini. Lengkap Bapak Ibu ya, lengkap. Terus begitu lengkap semuanya di sini, ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah bekerja, silakan ditulis, ya. Nama perusahaannya apa, jabatannya apa, ya. Alamat kantornya di mana, ya. Kalau Bapak Ibu sudah bekerja. Kalau misalnya Bapak Ibu belum bekerja, maka dikosongkan aja. Pak, saya masih kuliah, Pak, atau saya sedang masih proses pencari kerja, berarti kosongin aja ini. Jadi untuk kolom ini adalah untuk Bapak Ibu yang sudah bekerja, ya. Buat yang belum kerja, kosongan aja, gitu ya. Oke. Selanjutnya di bagian ini, di bagian 2 data sertifikasi, yang dipilih itu adalah ini Bapak Ibu, sertifikasi, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu pilihnya ini, gitu ya. Kemudian, ya, nanti di sini Bapak Ibu checklist aja nih, ya, checklistnya semuanya, checklist, ya, tanpa kecuali ini checklistnya semua supaya penuh Bapak Ibu. Dan ini nanti diisi, ya, sesuai dengan nanti apa nama Bapak Ibu masing-masing ya, Bejo. Nah, nanti Bapak Ibu jangan sampai salah pengisian, ya, jangan sampai nanti Bapak Ibu isi di sini, tapi Bapak Ibu isi di sini. Nah, nanti di sini Bapak Ibu ya masukkan tangan-tangannya, masukkan aja tangan-tangannya. Misalnya Bapak Ibu sudah di apa di scan nih atau di foto nih tangan Bapak Ibu, ya. Silakan nanti di-upload aja gitu ya. Contoh seperti ini, gitu ya. Ya, nanti tantangannya seperti ini, ya. Nah, nanti kalau sudah jangan lupa nanti disimpan, gitu ya, supaya oke. Sudah semua selesai di APL 01. Sekarang kita beralih ke APL 02, yaitu asesmen mandiri. Nah, di sini Bapak Ibu di asesmen mandiri, nah ini pastikan Bapak Ibu ini yang bagian K Bapak apa sama Bapak Ibu di checklist semuanya nih, checklist semuanya, terus sampai ke bawah, gitu ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, namanya juga di sini adalah asesmen mandiri. Jangan sampai ada yang mengisi BK, gitu ya. Oke, ini terus sampai ke bawah gitu ya. Terus, nah nanti di bagian yang ini ya bukti yang dapat apa tuh? Nanti sama Bapak Ibu tulis sini sertifikat pelatihan ya digital berbasis kompetensi digital marketing ya.
Jadi untuk kolom ini nanti diwakili sudah diwakili sama kolom ini nih. Jadi yang ini nggak usah diisi lagi, ya. Tetapi kalau yang ini, kalau apa kotak-kotak yang ini tetap harus diisi, ya. Terus begitu diisi sampai dengan selesai. Terus gitu Bapak Ibu ya, jangan sampai tertinggal. Jangan sampai ini ada yang terlewati sih semuanya. Nah, nanti di sini diisikan dengan nama Bapak. Nah, di sini ada tanda tangan ya. Sama seperti tadi di APL 1 juga ada tanda tangan ya. Dan juga ada tanggal apa? Ada tanggalnya ya. Nah, tanggalnya itu dikosongkan aja Bapak Ibu, gitu ya. Dikosongkan aja dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu hanya cukup diisi tanda tangannya, gitu ya. Jadi isikan tanda tangan lagi tadi ya, gitu ya. Nah, kalau ini bagaimana gitu. Nah, kalau yang ini ya, nanti kan Bapak Ibu gini, di folder itu nanti kita kasih apa informasi. Jadi nanti Bapak Ibu mengumpulkannya itu di Google Drive untuk dokumen asesmen ini ya. Nanti diisinya itu Bapak Ibu diuploadnya itu sesuai dengan foldernya Ibu masing-masing. Misalnya contoh Pak Harun Rasidi nanti dicek tuh. Pak Harun nanti kita kasih tuh di data Excel tuh. Misalnya Pak Harun Rasidi siapa nama asesornya? Gitu. Misalnya nanti nama asesornya adalah Pak Romadani atau Bu Dwi atau Bu Ayilinda. Gitu. Misalnya seperti itu ya. Maka nanti Bapak Ibu tuliskan di sini ya. Nanti itu sudah ada di foldernya Bapak Ibu. Ya, nanti di Excel juga sudah kita berikan informasi ya. Si A asesornya siapa, si B asesornya siapa. Nanti di folder Google Drive itu juga sudah ada. Jadi Bapak Ibu eh, kita pastikan Bapak Ibu tidak tertukar di eh, kamarnya orang lain seperti itu. Gitu ya. Oke, ini dokumen APL 02 gitu ya. Oke, selanjutnya itu adalah ini ya, persetujuan asesmen kerahasiaan. Nah, ini nanti Bapak Ibu diisi ya. Jadi file-file yang nanti kita kirim itu Bapak Ibu wajib isi ya. Nah, ini nanti diisi sesuai nama asesornya nih. Misalnya tadi Pak Harun Rasidi namanya siapa? Ya, misalnya Pak Ramadhani misalnya itu ya. Itu namanya adalah tadi misalnya Bejo Siman ya. Nah, di sini pilihannya adalah ya, observasi langsung ya, pertanyaan tertulis dan wawancara gitu ya. Nah, untuk waktunya itu dikosongkan aja sama harinya. Kan kita belum belum lihat nanti jadwalnya tanggal berapa nih, gitu ya. Nanti diisi Tikom, ya. Nah, nanti yang di sini adalah, nah ini Bapak Ibu jangan lupa nih, jangan sampai kebalik sini ya. Di sini tanda tangan ACC, artinya di sini adalah tempat tanda tangan Bapak Ibu masing-masing, ya. Berarti, ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau memang ini bisa backgroundnya hilang sih, enak Bapak Ibu nanti dihilangkan aja backgroundnya ya. Seperti itu, ya. Oke, jangan lupa nanti pokoknya setiap Bapak Ibu setelah selesai mengisi ya langsung disimpan gitu ya. Jadi untuk 3 dokumen yang sudah diisi tadi APL 01, APL 02 sekarang apa AK 01 persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Oke, selanjutnya adalah penyesuaian wajar alasan AK 07 Bapak Ibu. Ini juga diisi Bapak Ibu. Ini sama tadi siapa nama asesornya misalnya ya. Ini misal Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal disesuaikan dengan nanti asesornya apa pembagian nama asesornya ya. Itu. Musiman. Oke.
Nah, ini Bapak Ibu, ya, ini sudah kita checklist nih Bapak Ibu supaya Bapak Ibu nggak apa ini. Nah, kecuali ada Bapak Ibu yang mungkin barangkali apa bermasalah nih terkait dengan proses asesmen misalnya, ya, apa namanya eh, mengalami kebutaan, gitu ya, atau misalnya tangannya dua-duanya tidak bisa untuk digerakkan seperti itu, maka nanti ada penyesuaian nih, ya. Tapi kalau Bapak Ibu semua dalam kondisi tubuhnya normal semuanya, tidak ada kendala sebagainya, maka di sini sudah kita checklist nih Bapak Ibu tidak semuanya, gitu ya. Nah, nanti di sini sama Bapak Ibu ditulis namanya, ya, sesuai dengan yang tadi di eh, panel 1, ya. Oke. Kemudian nanti jangan lupa tanda tangan juga. Oke. Bapak Ibu ya. Sudah selesai, simpan. Oke, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, ada pertanyaan terlebih dahulu? Silakan. Ini baru sampai dengan pengisian di 4 dokumen nih. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi. Ya. Selanjutnya adalah Bapak Ibu nanti, ya, di sini ada eh, pertanyaan mendukung observasi. Nah, nanti silakan sama Bapak Ibu diisi. Ya, misalnya adalah nama sesuatu yang tadi ini ya, Ramadhani gitu ya. Gitu. Nah, ini nanti Bapak Ibu, silakan sama Bapak Ibu, ya, ini diisi singkat, jelas, padat, nggak perlu panjang-panjang lebar, ya, sesuai dengan apa yang ditanyakan ini, gitu ya. Jadi singkat aja Bapak Ibu, gitu ya. Ini ada sekitar 8 pertanyaan sama apa di sini. Silakan Bapak Ibu isi. Nah, yang ini Bapak Ibu nggak perlu diisi, nggak perlu checklist. Nanti biar kami yang menceklis. Asesor biasanya nanti apa checklist tuh, gitu ya. Nah, nanti di sini ya sama seperti tadi ya, namanya siapa, tanda tangan, ya. Jadi Bapak Ibu sebagai peserta disebut dengan asesi, ya. Penguji disebut dengan asesor, gitu ya. Nanti silakan nanti apa diisi, ya, cukup singkat, jelas, padat gitu. Nggak perlu apa panjang-panjang lebar gitu. Gitu ya. Oke, kalau sudah disimpan, ya. Selanjutnya, ya, di sini ada, ya, eh, pertanyaan tertulis, ya. Ini ada dokumen pertanyaan tertulis. Bentar. Nah, ini Bapak Ibu. Sama nanti Bapak Ibu buka juga nanti ini ada pertanyaannya, atau pertanyaannya gitu ya. Kemudian di sini juga ada lembar jawaban ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan tadi ya, ini kan lembar jawabannya Bapak Ibu nih. Ya. Oke, gitu ya. Jadi misalnya begini, kalau ini nggak usah diisi Bapak Ibu. Yang ininya nih nggak usah diisi. Ya, tapi yang Bapak Ibu isi adalah di bagian lembar jawaban. Jadi Bapak Ibu cukup membuka soalnya saja, gitu ya. Misalnya contoh, ya, nomor 1, ya. Misalnya nomor 1 ini adalah pertanyaan begini, langkah awal bla bla sebagainya ya seperti itu. Kemudian menurut Bapak Ibu pertanyaan apa jawabannya apa nih? Apakah A, apa B, apa C? Kalau misalnya oh menurut saya ini adalah B, menurut saya sini adalah B, gitu ya. Nanti yang sini misalnya C atau sini nanti D, silakan gitu. Tapi yang ini nggak usah Bapak Ibu isi, nanti yang ngecek itu adalah kami, gitu ya, asesor, ya. Nanti semua seperti itu diisi. Ini ada 30 pertanyaan Bapak Ibu silakan nanti diisi, ya. Nanti di sini namanya siapa? Seperti tadi ya, tanda tangan. Ya, nama asesornya sesuaikan nanti ya sesuai dengan nanti namanya, gitu ya. Nanti juga sudah ada nomor registrasinya, gitu ya. Oke, jangan lupa selesai simpan, plung, selesai. Dah. Oke.
ya. Nanti setelah itu lanjut ke di sini ada lagi rekaman asesmen kompetensi, ya. Nah, ini juga sama Pak Ibu diisi nama siswa siapa, nama asesor siapa, gitu ya. Nanti yang ini kosongin aja Bapak Ibu, nanti biar asesor yang mengisi, ya. Nah, Bapak Ibu cukup tadi mengisi yang sini ya, namanya asesor siapa, sama nama Bapak Ibu siapa sebagai peserta, ya. Kemudian nanti di sini, ya, jangan lupa namanya siapa, tanda tangan, tanggal dikosongkan, gitu, ya. Oke. Selanjutnya nanti yang terakhir itu adalah ya laporan asesmen. Ya, laporan asesmen ini ya cukup nanti di sini Bapak Ibu, ini biar nanti kami yang menulis Bapak Ibu, ya. Tuliskan nama Bapak Ibu aja masing-masing. Namanya siapa, gitu ya. Oke, yang ini ABK nanti biar kami yang mengisi, gitu ya. Oke, nanti ini juga yang nanti yang mengisi adalah kami. Oke. Itu terkait dengan Bapak Ibu pengisian dokumen asesmen, ya. Nah, nanti dokumen asesmen ini ya masternya itu nanti ada di Google Drive, gitu ya. Jadi nanti langkah pertama adalah ketika Bapak Ibu mendapatkan link untuk mengakses atau mendownload dokumen asesmen, maka Bapak Ibu adalah download dulu, ya, download, ya. Nanti Bapak Ibu bisa kelihatan tuh, oh saya sudah ada foldernya nih, dicek, ya, siapa asesor saya nih. Nah, untuk mengetahui siapa asesornya, nanti kita akan buatkan ya dalam bentuk Excel, ya, nama-namanya, kemudian tapi asesornya siapa, gitu ya. Nanti Bapak Ibu dilihat tuh di folder di Google Drive yang kami berikan. Ya, misalnya contoh dari Pak Harun Rasidi, dicek tuh. Oh, nama saya tuh adanya di asesornya Pak Romadhani atau di asesornya Bu Dian. Dibuka aja seperti itu. Gitu ya. Nah, setelah Bapak Ibu buka ya, nanti di situ sudah ada masternya tuh. Nah, Bapak Ibu tinggal download master apa tadi yang dokumen asesmen tadi, di-download, dibuka, diisi. Diisi semuanya, jangan lupa tangan-tangan ya. Kemudian juga nanti ada juga di dalamnya Bapak Ibu melampirkan tadi kayak semacam KTP, ijazah dan pas fotonya. Semua diupload di situ, ya. Sudah semuanya lengkap dan sudah diisi semuanya, maka Bapak Ibu upload ke dalam foldernya masing-masing sesuai dengan nama yang sudah kita berikan nanti di dalam Google Drive. Gitu ya. Ini yang pertama. Oke. Sampai sini terkait dengan pengisian dokumen asesmen. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Aman Bapak Ibu ya? Oke. Kalau ada pertanyaan berarti saya anggap aman Bapak Ibu. Baik. Selanjutnya adalah setelah dokumen tadi sudah diupload, Bapak Ibu, contoh saya coba buka dulu drive-nya ini, contoh yang sudah ada. Sebentar, saya buka dulu di sini. Nah, ini nanti Bapak Ibu, ya, nanti kita bisa ke apa? Biasanya kita kasih linknya ini Bapak Ibu, gitu ya. Oke, contoh. Nanti misalnya ada contoh seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi si master tadi itu ada di sini Bapak Ibu nih, ada di sini, ya ada di sini semuanya. Nanti sama Bapak Ibu di download semuanya, download, ya. Nanti setelah itu dibuka dan diisi. Nah, kalau sudah diisi, nanti Bapak Ibu ya masukkan tuh, misalnya tadi ya saya nih asesor siapa nih? Oh ternyata saya asesornya Pak Romadhani, buka di sini, gitu. Nanti dicek di sini di folder nih, ada kan nama saya nih, gitu ya. Kalau misalnya ada, ya buka foldernya, gitu ya. Maka nanti di sini diupload, upload semua dokumennya, ya. Atau seperti ini, ya, dibuka, Sebentar, contoh Pak. lagi tuh dokumennya apa, dibikin folder lagi di dalam folder itu apa, nama Pak Ibu dibikin tuh. Iya, benar. Ya, folder pertama adalah dokumen administrasi, yang kedua adalah apa folder file assessment. Jadi dipisahkan tuh, ya seperti ini karena jadi rapi nih, ya. Jadi kita ngeceknya mudah, gitu ya. Itu sampai Bisa bisa juga apa?
Dokumen asesmen yang tadi sudah di-download dan sudah diisi, diupload di sini. Nah, ini seperti itu. Jadi ketika kita cek itu, ya, contoh seperti ini kita apa kita buka itu sama kan namanya nih. Contoh ya, seperti itu. Jadi itu tugas asesor itu nanti ngecek ya sebelum Bapak Ibu melakukan proses nanti wawancara dengan asesor akan ngecek dulu nih ya. Oh ternyata benar, oke ya. Nanti juga sama seperti ini ya. Jadi gitu. Jadi nanti asesor itu akan ngecek ya, akan ngecek pastikan ya semua isian itu sudah diisi Bapak Ibu. Jadi sebelum diupload pastikan sudah diisi dulu gitu ya. Ini kan contoh udah komplit kan ya seperti ini nih, ini komplit di sini gitu ya. Dan sebagainya ya. Oke, baik. Itu terkait dengan tata cara bagaimana Bapak Ibu nanti mengupload dokumen asesmennya. Yang kedua, ketika dokumen asesmen ini sudah selesai, ya diupload, ya nanti Bapak Ibu ya bisa langsung mengerjakan tugas, ya tugasnya itu di dalam Google Classroom, gitu ya. Jadi kalau tadi di dalam Google Drive itu adalah pengumpulan dokumen asesmen dan administrasi, kalau di Classroom-nya, contoh ini namanya Google Classroom ya. Betul. Nanti Bapak Ibu itu adalah mengumpulkan ya, mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan. Gitu ya. Ini tugas praktiknya Bapak Ibu. Ya, nanti kita kasih waktu deadline paling lambat Bapak Ibu mengumpulkannya itu kapan. Gitu ya. Nanti ada waktunya Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, nanti di dalam Google Classroom ini Bapak Ibu biasanya sini ada produk penulis nih. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan dibuka dulu. Dia diminta suruh ngapain. Gitu ya, contoh. Gitu ya. Terus yang kedua, ya, setelah itu Bapak Ibu mengisi biodatanya, ya. Contoh seperti ini, Bapak Ibu sudah apa mengisi nih, ya. Apa di sini? Oh ternyata, oke, saya isi ya. Nanti Bapak Ibu isi nih, isi semuanya diisi, diklik link ininya. Contoh ini, diisi semuanya, apa yang diminta di sini diisi, ya. Nah kalau sudah diisi jangan lupa diklik submit. Nah kalau sudah, ya, maka kalau Bapak Ibu sudah mengisi, jangan lupa di sini klik mark as done atau serahkan. Gitu ya, seperti ini contoh gitu ya, artinya di sini Bapak Ibu sudah melakukan proses pengisian data gitu ya. Oke, yang kedua ya, daftar hadir, isi Bapak Ibu sini jangan lupa isi daftar hadir gitu ya. Nah nanti baru setelah itu Bapak Ibu mengerjakan tugasnya tuh ya. Ini adalah tes prakteknya, ini ada berapa nih, ada sekitar 6 ya, 1 2 3 4 5 6 7 7 ya, dibuka satu-satu Bapak Ibu. Contoh misalnya, tugas yang pertama, dia suruh ngapain? Gitu ya. Dibuka sama Bapak Ibu, ya, dibaca, lalu sebagainya, ya. Bapak Ibu kerjakan tuh, misalnya, oh ternyata ini dipintakan apa di sini outputnya nih? Outputnya itu adalah hasil analisa diampiri bukti dalam bentuk tangkapan layar, screenshot, dan dijadikan satu dalam dokumen PDF. Contoh satu seperti itu, gitu ya. Nah, kalau sudah, nanti berarti kan kita ketik tuh semua ketikannya, ya. Kemudian itu Bapak Ibu upload di sini, ya. Karena bentuknya adalah dokumen, Bapak Ibu upload dokumennya, gitu ya. Tadi kan dia minta PDF ya, pastikan Bapak Ibu pastikan si dokumen tersebut dalam bentuk PDF, gitu ya. Hmm. Selesai dari tadi. Oke. Misal contoh ini ya, Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu misalnya ngupload apa nih, file, ya file diupload, ya hasil kerja Bapak Ibu, ya misalnya dalam bentuk PDF, ya upload aja PDF, gitu ya. Oke, kalau sudah jangan lupa setelah diupload itu, ya diserahkan, diklik sini apa namanya, tune in ya seperti itu, diklik tune in, gitu ya. Nah, kalau nanti misalnya ada catatan dari asesornya, ya, jadi pasti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti sebelum proses wawancara dengan asesor, biasanya asesor itu sudah ngecek dulu nih. Nah, Bapak Ibu harus rajin aja nih ngecek nih, ya, apakah ada catatan perbaikan apa enggak nih, ya. Jadi, oh ada perbaikan nih, tambahkan Bapak Ibu, maka nanti digagalkan lagi, apa ditarik lagi, ya, di remove, kemudian diupload lagi, ya, lalu di tune in lagi, gitu ya.
Oke. Oke. Sampai dengan semua yang ada di sini. Jadi semua yang ada di sini, ya semua yang ada di sini di dalam Google Classroom pastikan semua sudah terisi, jangan sampai ada yang terlewat. Ya dari mulai di sini apa namanya Bapak Ibu berarti mulai mulai bisa mengerjakan tuh di sini ya. Kalau ini hanya sebagai produk download aja ya Bapak Ibu ya, gitu. Nah berarti Bapak Ibu mulai pengisian dokumen-dokumen itu ada di sini. Dari mulai biodata, tes praktek sampai dengan ada feedback, ya, Bapak Ibu ya. Semuanya ya dibaca sesuaikan dengan instruksinya dia minta apa kerjakan, gitu ya. Oke. Nah, nanti ya kami akan menambahkan Bapak Ibu ke dalam Google Classroom berdasarkan aksesoris masing-masing ya, berdasarkan Bapak Ibu melakukan proses pendaftaran. Kemarin kan kita sudah kirim ya link pendaftaran Bapak Ibu ya. Nanti kita akan menggunakan pakai itu. Jadi nanti emailnya pastikan ya akun emailnya adalah akun Gmail Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai misalnya Bapak Ibu ada yang dari kampus atau dari kantor gitu ya, menggunakan pakai domainnya domain kantor atau kampus jangan. Ya, tapi gunakan pakai akunnya yang basisnya adalah Gmail, Google, gitu Bapak Ibu ya. Sehingga nanti ketika kita tambahkan kami mudah gitu Bapak Ibu, gitu ya. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Nanti rekaman ini kita berikan Bapak Ibu melalui tim panitia dari Tekad, gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Ya, cukup ya? Ya, tadi ada pertanyaan nih. Ini serentak tesnya, betul. Jadi gini Bapak Ibu, langkah pertama adalah nanti kami akan mengirimkan link Google Drive untuk Bapak Ibu mengunduh dokumen asesmen. Satu. Kemudian dokumen asesmen yang sudah diisi langsung diupload. Yang kedua, nanti kami juga akan mengundang Bapak Ibu ke dalam Google Classroom berdasarkan isian link pendaftaran yang pernah kami berikan kepada panitia, gitu ya. Deadline-nya biasanya seperti yang kemarin itu kurang lebih sekitar 1 minggu Pak Ibu mengerjakan tugas-tugasnya, langsung diupload, ya selesai langsung diupload, gitu ya. Nah untuk nanti ya, untuk nanti apa namanya itu pada saat Bapak Ibu proses wawancara dengan asesor nanti di hari kapan kita tentukan, ya itu serentak Bapak Ibu, gitu ya. Nah nanti silakan Bapak Ibu nanti berkomunikasi dengan panitia ya. Pak, saya bisa di hari ini. Bisa dulu gini. Kita misalnya dilaksanakan di hari Senin nih, misalnya tanggal 20 misalnya seperti itu ya. Gitu. Nah, dari tanggal 20 itu kita kasih spare tuh waktunya tuh. Bapak Ibu siapnya di jam berapa? Apakah jam 9, apakah jam 10, apakah jam 11 atau jam 1 atau jam berapa? Seperti itu. Artinya satu hari itu kita adalah proses asesmen melalui wawancara. Gitu ya. Nah, nanti ya wawancara juga nanti satu-satu kita akan melakukan proses melalui Zoom, melalui breakout room yang kita berikan. Gitu Pak Ibu. Ya. Oke, sampai sini cukup ya? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya anggap cukup. Ya, nanti rekaman ini ya akan saya share kepada panitia. Ya, nanti biar Bapak Ibu bisa mengulang kembali, gitu ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan demikian. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu, dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama kita apa live ya.